Selamat datang kembali. Hari ini kita mau fokus ke satu bab spesifik nih. Bab 26 dari buku Transformed, judulnya Bermitra dengan Eksekutif. Anda mungkin mikir, wah model produk baru ini tim produk jadi jarang ketemu eksekutif gitu ya. Tapi sumber kita ini malah bilang sebaliknya loh. Betul sekali. Justru kemitraan yang efektif di model produk ini butuh interaksi yang lebih sering dan lebih berkualitas pastinya dengan para eksekutif. Lebih sering dan berkualitas, kenapa gitu? Ya, karena gini, eksekutif itu kan pegang konteks strategis yang penting banget. Arah perusahaannya mau kemana gitu. Nah, tim produk perlu banget paham itu. Perlu juga paham apa sih kebutuhan real para eksekutif biar kolaborasinya pas. Nah, bab ini ngebahas 4 janji kunci nih dari tim produk ke Anda, para eksekutif. Oke, 4 janji kunci ya. Menarik. Coba kita bedah satu-satu deh. Janji pertama, katanya soal fokus pada hasil atau outcomes. Jadi tim produk itu tanggung jawabnya ke hasil bisnis, bukan cuma output doang. Bisa dijelasin nggak bedanya gimana tuh? Tentu. Ini fundamental banget sih. Jadi output itu ya sekedar fitur atau produk yang selesai dibuat. Misalnya, oke, fitur X udah rilis. Udah. Nah, kalau hasil atau outcomes itu dampak nyatanya ke bisnis, ke pengguna. Contohnya, retensi pengguna naik 10% nih gara-gara fitur X. Itu hasil. Jadi janjinya tim bakal fokus ke hasil yang bisa diukur. Artinya apa? Artinya mereka perlu dikasih masalah bisnis buat dipecahin. Bukan sekedar list fitur buat dibikin. Wah, jadi bukan daftar kerjaan ya, tapi tantangan bisnis gitu. Betul. Mereka perlu ruang gerak lah buat eksplorasi, cari solusi terbaik yang beneran ngasih dampak ke hasil tadi. Ini benar-benar ngubah dinamika banget ya. Dari yang mungkin kesannya tukang jahit fitur, jadi pemecah masalah bisnis yang strategis. Oke. Lanjut ke janji kedua nih. Soal kejujuran dan transparansi. Kayaknya standar ya, tapi ada penekanan khusus gitu nggak sih di sini? Ada. Janjinya itu bukan cuma jujur soal apa yang udah diketahui, tapi juga, dan ini penting banget, jujur soal apa yang belum diketahui. Tim produk janji nggak akan nebak-nebak atau ngasih kepastian palsu gitu kalau datanya emang belum cukup kuat. Ini kan melawan godaan buat kelihatan selalu tahu segalanya ya kan? Wah iya juga ya. Berani bilang, maaf kita belum tahu pasti nih. Perlu data tambahan dulu ke atasan. Mungkin agak gimana gitu ya di beberapa kultur kerja. Tapi krusial berarti ya. Krusial banget. Artinya gini, kalau Anda sebagai eksekutif butuh kepastian buat ambil keputusan gede, nah tim bakal bilang, oke, kita tes dulu ya buat cari bukti. Keputusan jadinya berdasarkan data, bukan opini atau asumsi semata. Ini kan ngebangun fondasi trust yang kuat banget. Iya, benar banget. Fondasi kepercayaan. Oke, nah, kejujuran ini nyambung ke janji ketiga katanya. Cara nangani perbedaan pendapat. Ini juga sering jadi sumber ketegangan kan? Banget! Apalagi antara tim produk yang mungkin idenya agak liar gitu, sama eksekutif yang pertimbangannya lebih luas ke bisnis secara keseluruhan. Nah, gimana model ini ngelolanya? Iya, gimana tuh? Model ini justru ngelihatnya sebagai potensi inovasi loh. Jadi janjinya adalah tim tuh nggak akan cuekin aja ide-ide yang beda atau kelihatan aneh. Kalau ada beda pendapat yang signifikan, mau antara tim sama eksekutif atau di dalam tim sendiri, mereka komit buat nguji ide itu. Nguji idenya. Maksudnya dites gitu? Iya, dites. Tapi pengujiannya yang cepat dan bertanggung jawab. Buat cari bukti, cari data. Jadi bukan debat kusir nggak habis-habis, tapi lebih ke, oke, ayo kita cari datanya bareng. Sering banget loh, inovasi keren itu lahirnya justru dari nguji ide-ide yang awalnya nggak kepikiran atau aneh gitu. Pendekatannya dewasa banget ya, basisnya bukti. Tapi gimana mastiin pengujian itu nggak malah jadi alasan buat nunda-nunda terus? Ada batasannya nggak sih? Nah, kuncinya di kata cepat dan bertanggung jawab tadi. Pengujiannya ya buat pertanyaan yang benar-benar signifikan, yang dampaknya gede. Bukan buat setiap beda pendapat kecil. Tujuannya kan belajar seefisien mungkin buat ambil keputusan lebih baik. Bukan analisis sampai lumpuh gitu. Nah, ini nyambung banget ke janji terakhir, yang sering jadi biang kerok paling panas nih. Komitmen sama tenggat waktu. Iya, janji tanggal rilis. Ini nih sering jadi masalah ya. Gimana janji keempat? Komitmen berintegritas tinggi. Ngatasin ini. Janjinya ada 2 bagian penting nih. Pertama, hanya tim yang bakal ngerjain yang boleh bikin komitmen soal tanggal atau deliverable spesifik.
Oh, jadi bukan manajer atau eksekutif yang nentuin tanggalnya ya? Bukan, harus timnya sendiri. Kedua, komitmen ini nggak akan dibuat sebelum timnya ngerasa udah cukup melakukan product discovery. Discovery itu ya proses awal buat bener-bener paham masalahnya, risikonya apa aja, kompleksitas teknisnya gimana, jalur ke solusinya kayak apa. Jadi nggak ada lagi tanggal yang turun dari langit gitu aja ya, tanpa paham betul kondisi di lapangan. Tapi ada poin menarik lagi nih. Tim minta komitmen berintegritas tinggi ini sebaiknya jadi pengecualian, bukan aturan baku buat semua kerjaan. Kenapa gitu ya? Investasi waktu dan usaha yang nggak sedikit. Melakukan discovery mendalam, metain resiko, validasi teknis itu kan butuh effort ya. Kalau ini diwajibkan buat setiap fitur kecil, wah kecepatan inovasi malah bisa jadi lambat banget. Fokus utamanya harus tetap ke pencapaian hasil bisnis yang bernilai gitu. Bukan sekedar ngejar jadwal yang mungkin dibikin terlalu awal. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, keempat janji ini intinya soal membangun ulang hubungan ya, antara tim produk dan eksekutif. Dasarnya jadi kepercayaan, fokus ke hasil nyata, transparansi yang radikal mungkin ya, sama komunikasi yang lebih bermakna, bukan cuma laporan status doang. Tepat sekali, dan ini jalannya dua arah loh. Eksekutif ngasih konteks strategis, ngasih kepercayaan, dan fokus ke masalah bisnisnya. Tim produk balesnya dengan fokus ke hasil, transparansi, penuh soal proses, dan apa yang dipelajari, sama komitmen yang bisa dipegang kalau emang benar-benar perlu. Jadi bukan hubungannya jadi lebih jarang, interaksi, tapi interaksinya jadi jauh lebih strategis dan berdampak gitu. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda semua renungkan. Dari posisi Anda sekarang, entah sebagai eksekutif atau mungkin bagian dari tim produk, langkah kecil apa ya kira-kira yang bisa Anda ambil buat mulai terapin salah satu janji ini? Buat bangun jembatan kepercayaan yang lebih kuat lagi. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.